없으면 나 정말 무너질 것 같아. 함께 웃고 함께 울고. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota 5 orang, yaitu perkenalkan nama saya Syakira Kotsarani, dipanggil Syakira. Dengan rekan saya, Quinza Ayu Haryanto, yang dipanggil Quinza. Saya Nashwa Amira, dipanggil Nashwa. Saya Kaisyara Jono Islami Nadra Santoso, bisa dipanggil Nadra. Saya Safelia Aryani, dipanggil Safel. izin di sini dengan Bapak siapa? Baik, perkenalan dulu adik-adik. Saya Karnain Julian Razi SIP, saya selaku Kepala SPG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang ada Dapur Kabupaten Batanghari Modobulian. Tujuan kami di sini Bapak untuk sharing informasi terkait alur SPPG Kabupaten Batanghari, Kecamatan Marabulian. Berapa jumlah sekolah yang menerima MBG? Ini terkait jumlah sekolah yang ada di SPPG kita Kabupaten Batanghari Modobulian ini, itu berjumlah ada 13 sekolah, yaitu sesuai dengan radius maksimal 6 km dan maksimal itu 30 menit. Artinya tidak boleh lebih dari itu untuk jangka waktu karena terkait nanti pengantaran. Nah, pengantaran itu sekolah-sekolah yang penerima manfaat di dapur ini itu tidak boleh dari 30 menit lebih untuk jaraknya itu. Untuk saat ini berapa jumlah penerima manfaat? Kalau keseluruhan penerima manfaat di dapur SPPG ini kita totalnya ada 3.591 dan yang didistribusikan pada minggu ini sampai hari ini itu total 2.504 penerima manfaat. Berapa jumlah relawan yang ada di dapur? Terkait relawan yang ada di SPPG Modobulian itu berjumlah 47 orang. Menu apa saja yang didistribusikan oleh MBG ke setiap minggunya? Nah, kalau terkait menu per minggu ini kita fleksibel, artinya kreativitas dari ahli gizi, karena memang di dapur ini yang mengontrol ataupun yang membuat gramasi menu terkait yang mau didistribusikan kepada penerima manfaat itu adalah ahli gizi tersendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan menu itu tiap harinya itu berbeda-beda gitu. Proses memasaknya dimulai dari jam berapa? Nah, kalau untuk proses masak ataupun proses produksi itu kita mulai dari jam 2 dini hari. Nah, jam 2 dini hari itu sekitar sampai jam 10 karena memang dari mulai produksi itu kita nanti ada namanya masuk ke bagian pemorsian. Nah, di pemorsian itu makanan didinginkan dulu sebelum nanti masuk proses selanjutnya. Itu pegawainya dibagi menjadi beberapa macam? Nah, kalau untuk pegawai di sini kita untuk di dapur SPPG Modobulian yang 47 orang tadi itu kita ada sapam, terus di bagian pemorsian ataupun perajangan, selanjutnya itu di bagian produksi, pemorsian, packing, pencuci ompreng, sama driver atau asisten driver. Jam berapa diantar ke sekolah-sekolah? Nah, kalau untuk diantar ke sekolah kita sejauh ini jam 7 atau jam 8 itu sudah mulai pendistribusian makanan ke sekolah-sekolah. Ruangan-ruangan itu ada berapa dan apa nama ruangan itu? Nah, kalau terkait ruangan itu kita ada ruangan, karena memang ini ya untuk di dapur SPPG Modobulian ini sendiri kita ruangan ada yang masih bersifatnya itu tidak terpisah. Nah, contoh seperti ruangan ahli gizi, akuntansi, sama PIC yayasan itu masih satu tempat.
Nah setelah itu ada bagian ruangan pemorsian, terus nanti pendistribusian, pemorsian sama gudang. Gudang itu tempat seperti penyimpanan kayak ompreng. Nah, nanti tempat penyimpanan ompreng itu secara khusus. Nah selanjutnya itu ada ruang basah, ruang kering. Nah ruang basah itu untuk menyimpan bahan-bahan baku seperti daging. Nah kalau ruangan kering itu seperti beras, telur, dan bahan baku kering lainnya. Setelah itu nanti ada tempat ruangan untuk khusus cuci ompreng. Nah itu. Bagaimana proses pengolahan bahan baku sampai distribusi penerima manfaat? Nah kalau untuk proses pengolahan kita dari awal itu kita order ya, kita order ataupun kita mesan bahan baku dari supplier yang sudah kita tentukan. Nanti ketika supplier itu mengantar bahan baku sampai ke dapur, itu nanti ada penerima itu dari kita itu asisten lapangan nanti didampingi oleh akuntansi dan tim-tim yang lain. Bagaimana memang ketika barang yang udah diantar sini kita cek dulu kualitas bahan bakunya bagus atau tidaknya, mungkin dari segi buah-buahan ataupun bahan-bahan baku yang lainnya. Nah setelah itu seperti bahan-bahan baku sayuran itu bakalan dikelola oleh bagian perajangan ataupun bagian persiapan. Nah ibu-ibu yang relawan-relawan itu mengolah dalam artian itu memilah-milah bahan-bahan yang tidak bagus, kayak sayur-sayuran nih dicuci sesuai dengan standar SOP dari BGN. Nah setelah itu baru bisa masuk di bagian produksi atau bagian masak. Nah bagian masak, setelah itu masuk ke pemorsian atau pendinginan yang saya sampaikan tadi. Nanti ketika makanan itu sudah dianggap memang dingin gitu loh, baru di packing. Nah setelah di packing nanti diserahkan ke driver. Nah driver yang akan mengantar ke sekolah-sekolah yang penerima manfaat. Nah setelah itu baru omprengnya itu dijemput lagi. Nanti ada tugasnya relawan ataupun ibu-ibu yang bagian mencuci ompreng. Nah jadi setiap hari perputarannya selalu seperti itu. Apa kendala saat menyiapkan MBG? Nah kalau kendala hari ini tidak ada kendala yang signifikan ya, artinya memang lumayan lancar, hanya memang beberapa terkait ketika ada kekurangan dari bahan baku. Nah, karena memang menu-menu ini variasi. Nah, takutnya nanti kayak menu-menu yang telur kan yang awalnya kita pada saat kita pemeriksaan sudah diperiksa itu kan, udah cek bisa digunakan. Nanti ketika proses dari persiapan itu mencuci telur itu sebelum direbus kan misal gitu, ada telur yang pecah. Nah jadi semacam ada kurang gitu. Nah paling itu ketika ada kejadian kayak gitu ya otomatis mungkin bisa jadi makanan yang akan didistribusikan kepada penerima manfaat itu agak sedikit terlambat. Selebihnya tidak ada kendala. Terima kasih ya Bapak terkait informasi SPPG MBG ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan warga-warga semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 언제쯤일까 다시 그때 마주 한다면 눈을